Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdul Ghafur, kelahiran Pekalongan 2 Juni 1981, yang sekarang berdomisili di Kertijayan Gang 13, Buaran, Kabupaten Pekalongan. Di situ kita awal mula bekerja di batik. Kalau Pekalongan khususnya kan batik. Istilahnya kuli keceh lah. Dulu dari keceh. Dari situ kita kuli keceh berapa tahun. Setelah itu saya orang itu nggak suka ngikut cari pengalaman baru. Istilahnya dalam hati berontak begini. Kalau saya di kuli keceh terus sampai kapan? Saya kan seperti ini, masih masa remaja waktu itu. Mencoba menginjak ke lebih tingkat sedikit, mencoba menjual batik. Istilahnya loper lah. Kita belajar loper itu dari tahun 2000 kalau tidak salah itu. Tahun 2000 kita jualan batik. Awal mula kan kita tidak punya modal. Kita memasarkan dari bos. Kita bawa dulu 5 kodi, bawa dulu 10 kodi, kita jual ke luar kota. Dulu tujuan saya untuk penjualan batik di Jogja dulu. Awal mula kita ke Jogja menjualkan batik 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Perkembangannya agak lambat dikarenakan mungkin yang saya pasarkan udah seperti ini, pakai online, pakai itu. Dulu memang pakainya cuma apa ya, kita pakai telepon lah, mentok HP. Waktu era tahun 2000-an. Di situ saya berkecimpung di batik. Di Jogja itu saya 3 hari, 4 hari di Pekalongan. Karena saya loper, 3 hari di Jogja, 4 hari di Pekalongan. Pekalongan tidak ada kegiatan, karena kan tidak ada kan yang namanya kerja cuma 4 hari kan, ketutup sama ataupun libur hari Jumat. Berarti kan masih ada 3 hari waktu. Di situ saya jalani dari tahun 2013 itu kita coba apa sih ya, kita berjalan di Jogja bertahun-tahun penjual batik. Alhamdulillah ada rezeki ya, dagangan juga laku. Saya tapi berontak lagi. Saya tuh orangnya gini, sudah saya jalani tapi saya sendiri ingin mengembangkan. Coba sih kalau di Jogja kita punya waktu 3 hari, ada 3 hari di rumah, 1 hari buat istirahat kan. Hari Jumat lah biasanya Pekalongan tuh hari sakralnya itu hari Jumat. Kita cari apa ya, sampingan. Cari sampingan. Dari tahun 2013 cari sampingan apa ini apa itu, belum ada jawaban. Ketika itu belum ada jawaban. 1 tahun kemudian ketika saya punya hobi, waktu itu saya punya hobi lomba burung. Nah, kita asik lomba burung. Lomba burung, beli burung, ikut ke lomba dari laber, dari regional sampai ikut ke nasional. Alhamdulillah beberapa kali ikut dapat piala. Ikut lagi dapat piala lagi. Ikut lagi dapat piala lagi. Lah inilah ketika piala tak taruh di rumah, tak lihat waktu malam-malam, piala itu bagus ya. Tapi kok harus dapatnya dengan cara prestasi. Coba saya mau iseng-iseng. Saya itu orangnya tidak berprestasi mas. Walaupun dulu kecil ikut lomba porseni, prestasi agak dan lain sebagainya, seringnya gagal. Ikutnya iya. Ketika saya tidak pernah prestasi, hati ingin menipu, istilahnya bikin piala lomba lari di Semarang, lomba lari di Kudus, mau taruh di rumah biar kelihatannya yang prestasi bukan burungnya saja, ownernya juga bikin prestasi. Waktu cari-cari di Pekalongan kok ternyata susah. Kenapa ya kok piala dicari susah? Belinya di mana? Ada di toko, tapi harganya kok mahal sekali. Waktu itu saya masih jualan batik di Kota Gudeg di Jogja. Di situ selagi saya jualan batik 3 hari di Jogja, masih ada waktu malam, coba tak jalan-jalan. Ternyata kota besar itu kalau kita tahu tempatnya, cari apa aja ada. Cari ini, cari itu, cari dah. Saya fokusnya cari ke
piala. Ketemulah satu toko piala. Ternyata di Jogja itu ada deretan kota gudeg itu, kalau tidak salah di Jambu, daerah Jambu itu ada suatu deret itu jual piala semua. Hebat. Nah, inilah awal mula saya pingin menjajaki di dunia piala ataupun trofi. 2013 punya keinginan, 2014 bismillah tak coba karena kita tidak ada spek, tidak ada pengalaman di bidang piala, ya kita belinya jadi. Kita beli jadi dulu 5 set, 10 set, sampai 20 set kita pasarkan di Pekalongan. Yang awal mula kita pasarkan dulu di pertama di lomba burung. Terus ada lomba burung untuk lomba-lomba, coba tak tawarkan ternyata di situ masuk. Di situ masuk. Setelah masuk ke panitia, di situ pula saya kebetulan jasa saya digunakan sebagai MC. Nah, keuntungan buat saya kan, saya MC di lomba burung, saya juga dapat orderan di piala. 2013 kita mencoba, 2014 kita bismillah buka. Iya, awal mula kita tidak pakai 57 trofi. Kita awal mula pakainya GoFur Piala, nama saya sendiri. Setelah itu saya menginjak 2014, 2015, 1 tahun pertama yang namanya babat ya istilahnya. Sama lagi saya basicnya cuma dijual batik, bukan di piala. Ini cara masarnya gimana gitu. Cuma kita lewat Facebook. Awal mula kan Pak itu belum ada Shopee, belum ada kan, tahun 2015 belum ada Shopee ya, belum ada Shopee, online dan lain sebagainya belum ada. Kita cuma pakainya dari panitia ke panitia. 2015 saya tak terjun ke dunia piala ataupun trofi. Waktu itu saya sudah terjun ke dunia piala, 1 tahun kemudian alhamdulillah kok perkembangannya pesat. Wah, kok cepet ini. Awal mula saya sendiri, tidak ada karyawan. Saya beli komponen dari luar kota. Awal mula beli komponen dari luar kota, tak bawa pulang ke Pekalongan, tak potongi, terus tak rangkai, tak bikin stiker dulu bikinnya ke fotokopian. Kita ada di print seperti ini dah, belum ada. Kita belum ada alat-alat. Kita kalau ada pesanan 5 set, 1 set ataupun 1 biji aja, kita ke tempat fotokopian. Itu ada tempat fotokopian yang berjasa juga sama saya, itu Mas Hani. Itu sekarang juga alhamdulillah sudah meningkat fotokopiannya. Itu dulu sama beliau, sama Mas Hani. Itu saya, Mas Hani tolong gawe gigi ya, 1 set, 1 biji ataupun 10 set, tak bawa ke fotokopian. Sampai fotokopian biar hasilnya lebih maksimal, sebelum dari fotokopian bawa ke pulang saya laminasi. Itu kan saya laminasi biar tidak luntur, tak variasi lagi. Nah, di situ kita kembangkan. Alhamdulillah, coba tak tambah karyawan, tak cari. Ada 1 orang, itu karyawan pertama itu Mas Dul, beliau juga berjasa sama saya. Awal mula bikin piala, Mas Dul yang ngerakit, saya yang finishing. Awal mula cuma 2 orang. Saya juga ikut di dunia otomotif. Saya di acara gestrek, acara adventure, trabas, itu kan saya juga sering ikut di situ. Biasa kan namanya tim, namanya otomotif kan pasti ada nomor. Nah, itu nomor yang saya suka itu nomor 57. Ya, 57 itu istilahnya kalau orang Jawa itu maju. Nah, itu dari awal itu filosofinya di situ, maju, kita pakai nama 57. Oke lah. Awal mula kita punya GoFur Piala ataupun Mister GoFur Piala yang dulunya, kita ganti pakai 57 trofi. Karena apa? Kalau nomor itu mudah diingat. Kita gunakan di tahun 2015 akhir itu. Kita gunakan 57. Jedet pakai 57. Alhamdulillah orderan banyak yang masuk. Karyawan tambah lagi.
Dan di situ saya coba mempertahankan kualitas, mempertahankan kedisiplinan. Tahu sendiri ya, namanya piala itu kalau order itu harus tepat waktu. Kan tidak mungkin kan pembagian piala menunggu besok dikarenakan piala belum jadi, kan kita tidak enak. Kita juga kan kena celah. Piala harus jadi H-3, H-2 sebelum acara. Itu mepet-mepetnya. Tapi kalau pelanggan kan biasanya pesannya kurang seminggu. Kita bisa kerjakan, dulunya kita kerjakan cuma 2 orang, selesai dalam waktu 2 hari, 3 hari, kita tambah orang lagi, 1 hari bisa jadi. Ditunggu pun bisa jadi, alhamdulillah. Tambah karyawan lagi. Terus kita mencoba ngerekrut untuk bagian desain. Setelah saya punya 1 orang bagian pengerangkai, punya bagian desain, saya sendiri juga bagian finishing dan juga penerima tamu, kita jalankan. 2016, 2017 agak ramai. Itu sudah saya ramai, saya merasakan sudah ramai, sudah seneng banget itu. Lah, kembali ke cerita, batiknya saya mulai keteteran ini. Kan saya loper ke Jogja, keteteran ini. Aduh, saya harus menyelesaikan pesanan dan juga harus mengantar batik ke Jogja dalam waktu 3 hari. 2016, 2017 mulai rame. Coba batiknya kita alih jadwal ketika piala kita libur, dalam arti hari Jumatnya kita berangkat ke Jogja. Untuk tahun 2017, 18 sampai seterusnya saya off ke batikan dikarenakan keteternya di orderan piala. Ya dulu piala itu kalau ada ya cuma di toko, Mas. Di toko. Kalau di home industri ya, kayak ini namanya home industri ya, di rumahan tuh bisa dikatakan jarang. Dari job MC saya dapat untung jasa saya untuk mengatur acara. Dari kegiatan otomotif Trabas, Gestrek, saya juga dapat job nge-MC juga, ya juga dapat orderan piala juga. Alhamdulillah, rezeki mengalir. Terus sampai 2020 kita terus berjuang, kita terus mengembangkan. Syukur alhamdulillah sampai sekarang ada karyawan kurang lebihnya sekitar 10. Piala kita menggunakan penyangganya saja mungkin ya. Kalau di tempat lain mungkin penyangganya pakainya plastik, kita utamakan pakai besi. Otomatis ini lebih kuat. Dari ujung sampai ke bawah kita gunakan besi. Kita memang dari pertama bikin tak coba ide baru, gagasan baru untuk menjadikan satu piala menjadi suatu kebanggaan dan juga tahan lama. Ini kan buat cerita nantinya kan. Oke lah, kita dapat pulang biasa santai, kita bawa pulang asik-asikan aja. Tapi ceritanya tuh 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Ini loh, bayi biar tahu loh mbak. Oh ini loh ya, dia ini loh tahunnya lah. Biar awet, biar istilahnya tidak patah. Sengaja kita daur ulang, kita coba update. Ketemulah satu kemasan piala keluaran 5 Dropi menggunakan besi. Pernah kirim sampai terjauh itu selama saya bikin piala itu ke Korea, itu pernah. Selain di piala saya juga bikin kayak samir, baju toga, map ijazah, perlengkapan sudah lah istilahnya. Alhamdulillah tiap harinya karyawan kami itu selalu ada pekerjaan. Kata orang Jawa itu orang perlu rame, sing penting selur. Nah cari bapak almarhum itu sing penting ki berkahi le, nyambut gawe ki rasa ngoyo. Banyak sukanya daripada dukanya. Katanya kalau orang Jawa kan udah boleh mengeluh. Ya sebenarnya manusia itu tidak ada yang namanya sempurna. Ya kita cerita saja sedikit lah. Kalau sukanya, ketika kita jual piala, jual produk apapun, kalau laku di pasaran, seneng. Terus perekonomian secara otomatis terangkat. Dan juga saya alhamdulillah sebagian bisa mengangkatkan dari lingkungan setempat. Mungkin dulunya dari awal mula pemuda yang nganggur,
kita ajak mengenal bikin piala, tak ajak kerja. Alhamdulillah mereka bisa menghasilkan pundi-pundi di tenaga untuk jadi karyawan 57 Tropi. Terus sukanya lagi dikenal, kita dikenal di kalangan acara lomba. Kalau bikin piala di mana? Di sana di Kertijan K13 57 Tropi ya. Terus dari sekolahan-sekolahan itu paling enak sekali kalau satu sekolahan tahu cara persisnya gimana. Cuma lewat WA, orderan gampang, nanti diantar. Jadi dikabari kan, sekolah ini kan namanya guru kan sibuk, punya kesibukan masing-masing. Nggak sempet namanya datang ke sini sampai ngorder. Kita cuma lewat foto, kita orderan tanpa DP kita kerjakan. Jadi kita kabari, nggak sempat ngambil, kita antar. Sebenarnya ada duka ya, sebenarnya adanya keteteran. Kita punya 10 karyawan, kalau bulan-bulan puncak acara kayak mau puasa, kita kebanjiran order di acara Airusana. Itu semua itu Airusana, TPK, pondokan dan lain sebagainya, itu Airusana pastilah semua. Itu pun kalau mau puasa belum selesai, ada juga Airusana yang habis lebaran. Ini plakat. Kan kalau belum ada yang pesen, kita kan bikinnya mentahan dulu. Kita motong kayu, ngamplas, pengecatan, kita simpen. Itu di bulan-bulan yang agak slow, agak longgar. Kita bikin sebanyak-banyak mungkin. Kita mau tambah karyawan, tapi kita tidak bisa tambah karyawan saat rame, itu tidak bisa. Itu kalau di piala, sepengalaman saya, kalau mau nambah karyawan di saat selur, hari-hari biasa kita tambah karyawan, kita ajari. Waktu rame kita ajar gas gitu, kita kejut habis-habisan. Tapi kalau masalah rame kita tambah karyawan malah ngajari malah susah nggak pastinya. Karena awalnya saya dari karyawan juga, pada akhirnya kalau saya merasakan seneng, karyawan pun tak kasih seneng. Setelah acara monggo ada bonus sedikit, monggo ada rezeki sedikit, monggo ada bantuan buat jenengan semua yang sudah lelah, sudah membela mati-matian 57 Tropi. Itu menurut saya kalau seneng dijalani itu membawa rezeki ternyata. Kalau di 57 Tropi tidak ada minimum order untuk piala ya. Untuk piala tidak ada minimum order. Kalau piala mau beli komponen aja bisa kok kita. Komponennya, mas aku mau ngerangkai sendiri, mas aku mau beli cuma spare partnya aja, kita nyediakan. Mudah-mudahan 57 Tropi bisa menjadi andalan ataupun bisa menjadi kebutuhan untuk acara lomba, acara wisuda dan lain sebagainya yang terkait dengan perlengkapan lomba. Kalau menurut saya sendiri, yang namanya sukses itu bukan dari banyaknya orderan, bukan dari banyaknya karyawan, dan juga bukan karena kita punya stok yang banyak. Kalau menurut saya sukses adalah bisa menempati janji, bisa menempati waktu yang diinginkan pelanggan. Itu menurut saya sukses. Orang tua saya yang selalu mendoakan, istri selalu mendukung, partner-partner kerja kami yang selalu konsisten, saya banyak-banyak mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.